Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan tentang aplikasi untuk melakukan kontrol realisasi penyaluran pupuk ke petani. Sehingga pupuk yang sudah disalurkan ke petani insya Allah tidak akan melebihi kuota yang ada di ERDKK. Asalkan semua data penyaluran ke petani semuanya terinput pada aplikasi tersebut. Dan ini akan mempermudah dalam proses verifikasi dan validasi serta meminimalisir tingkat koreksi atau selisih. Bayangkan, saat ini banyak yang tidak melakukan pencatatan ketika petani melakukan pembelian dengan menggunakan kartu tani. Dan jika di kemudian hari petani tersebut membeli pupuk dengan form manual, berarti nanti akan terdapat duplikasi pembelian yang melebihi kuota di ERDKK. Yang kedua, masih ada ditemukan pencatatan di kios yang kurang rapih, bahkan tidak kuat, sehingga bisa terjadi pembelian pupuk secara manual yang dilakukan oleh petani melebihi ERDKK. Bisa karena lupa catat pada pembelian sebelumnya, atau salah hitung dan sebagainya. Yang ketiga, kebanyakan pencatatan di kios itu dilakukan oleh orang tertentu. Jika pada musim tanam, di mana petani sedang membutuhkan pupuk, sementara pengelola kios yang pegang catatan pembelian itu ada keperluan yang tidak bisa ditunda, maka orang yang ada di toko akan kesulitan untuk melakukan transaksi penjualan pupuk, dikarenakan tidak bisa membaca alur catatan atau dia takut salah, yang mengakibatkan jumlah yang diberikan petani bisa saja melebihi ERDKK. Yang pada intinya, masalah-masalah tersebut mengakibatkan selisih atau koreksi pada saat data penyaluran diinput pada aplikasi ePerpal. Dan perlu diketahui bahwa ketika ada selisih itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengecer. Bayangkan, jika selisihnya bertonton, berapa uang yang harus kita bayarkan. Bahkan bisa jadi kerja selama 1 tahun habis untuk membayar selisih, bahkan bisa jadi kurang. Nah, berangkat dari masalah itulah saya membuat aplikasi yang tujuannya mempermudah dalam menghadapi sistem pendistribusian pupuk subsidi yang saat ini terjadi. Oke, langsung kita demokan aplikasinya. Bagi teman-teman yang sudah menginstal aplikasi, silakan buka aplikasinya. Saya sudah berbagi tutorial bagaimana cara menginstalnya. Silakan, di grup sudah saya share ya. Nah, kebetulan di handphone saya sudah saya install, namanya ini menunya cek data ERDKK. Kita buka. Dan perlu diketahui bahwa penggunaan aplikasi ini jauh lebih mudah daripada penggunaan mesin edisi dan pembelian pupuk menggunakan form manual. Nah, yang pertama, kalau kita pembelian pupuk menggunakan mesin edisi, yang perlu dilakukan adalah kita cek kuota dulu untuk mengetahui sisa kuota yang masih tersisa untuk dilakukan pembelian. Setelah itu baru dilakukan transaksi pembelian. Kemudian Bapak-bapak jangan lupa untuk mencatat atau menandai petani tersebut pada file RDKK. Tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi duplikasi pembelian dengan menggunakan form manual. Nah, jika menggunakan form manual, yang pertama adalah kita cari dulu nama petani tersebut dalam file ERDKK. Dan jika ketemu, maka bisa dilakukan pembelian pupuk sesuai dengan jumlah atau sisa kuota yang ada di dalamnya. Jadi kita membuka satu-satu, kita cek di dalam file RDKK akan cukup melelahkan, capek, lama untuk transaksi satu petani aja. Nah, aplikasi ini hadir hanya untuk melakukan input saja, sementara menu-menu yang ada di dalamnya hanyalah sebagai informasi untuk mempermudah teman-teman dalam mempersiapkan laporan harian atau laporan bulanan sebagai bahan audit ataupun dokumen yang akan dijadikan bahan verifikasi kepada tim ePerpal. Baik, kita mulai saja demo aplikasi ini. Kita terlebih dahulu login. Oke, setelah terisi kita klik login. Oke, sebelumnya ada transaksi, kita hapus dulu.
ini barusan saya sudah coba menginputkan satu data. Biar lebih enak kita hapus dulu. Yes. Oke, udah hilang. Kita kembali ke menu home. Oke, yang pertama adalah coba kita ini kita contohkan, misalkan ada petani yang datang ke toko, dia menggunakan kartu tani untuk melakukan pembelian pupuk. Maka dengan kartu tani itu keluarkan setruk dari edisi, dan Bapak jangan lupa untuk melakukan penginputan di aplikasi ini. Tujuannya agar petani tersebut jika nanti membeli pupuk lagi, kita sudah tahu bahwa petani tersebut sudah pernah membeli pupuk. Biar nanti di kuota ERDKK tidak terjadi duplikasi pembelian. Oke, kita klik menu NIK di bawah. Kita masukkan nicknya, contoh klik cari. Nah, di sini nama KTP-nya atas nama Agung Sawir. Nah, di sini kita bisa cek profil petani. Nah, di sini terdapat total kuota pupuk 1 tahun. Untuk rinciannya bisa dilihat, MT1 komoditinya padi, jumlah pupuknya berapa, semua ada di sini. MT2, berikutnya MT3. Oke, kita demokan pembeliannya. Kita lakukan pembelian. Kita masukin tanggal, misalkan hari ini tanggal 31. Pilih jenis transaksinya, karena dia transaksinya menggunakan kartu tani, kita pilih KTI. Nah, seandainya petani tersebut membeli pupuk dengan menghabiskan seluruh kuotanya, anggap saja ini kita 700, berarti dia hanya tersisa 10 kilo, dan untuk NPK nya dia beli 600 dan sisanya berarti 39 kilo. Kita klik simpan. Transaksi sukses. Nah, jadi di sini pembeliannya 700, NPK-nya 600, sisa kuotanya 10 dan NPK-nya 39. Oke, kita kembali. Nah, misalkan beberapa bulan kemudian petani itu membeli pupuk dengan menggunakan form manual karena dia sadar kalau sisa kuota yang ada di kartu tani ini sudah habis. Nah, kita bisa memintakan dokumen KTP-nya, lalu kita pijit lagi menu NIK, kita masukkan NIK petani tersebut. Oke, di sini Agung Sawir. Nah, kita lakukan pembelian. Loh, di sini kuota pupuk Bapak sisa 10 kilo, Pak. NPK juga sisa 39. Nah, jika petani tersebut dia sedikit ngeles, artinya, wah, saya tidak pernah membeli pupuk dengan form manual, baru kali ini. Kok kenapa kuota saya berkurang? Nah, Bapak bisa lihat historinya di sini. Kita kembali lagi, klik tanda panah yang di pojok atas kiri. Nah, di sini ada histori pembelian. Kita klik. Nah, Bapak ini atas NIK dan nama Agung Sawir, dia terdata di kelompok Cikaso dengan kuota pupuk 1 tahunnya 710, dan pada tanggal 31 bulan 3 2021 dia sudah membeli pupuk. Atas transaksinya di sini ada KTI, artinya dia ini membeli pupuknya dengan menggunakan KTI sebanyak 700. Sisanya 10. Berikutnya pun NPK sama, dia beli pupuk 600, sisanya 39. Jadi si petani tersebut tidak bisa lagi ngeles karena semua histori ada di dalam sini. Jadi ketika ada petani yang pura-pura dia lupa gitu, kita bisa, wah, Bapak sudah membeli kartu tani pupuk dengan menggunakan kartu tani, ini loh transaksinya, realisasinya ada, historinya ada, dan mungkin bila dia pengen dibuktikan, kita bisa saja membuka setruk yang tersimpan di kios. Oke, kita coba lakukan pembelian lagi ya. Misalkan beberapa jam kemudian ada petani lagi yang beli
Artinya yang petani tadi tidak bisa beli pupuk ya. Kita input ulang lagi, kita klik NIK, kita masukkan lagi NIK, misalkan ada pembeli yang baru, kita masukkan lagi. Ini masih berkaitan dengan pembelian pupuk si petani dengan menggunakan kartu tani. 32. Nah, ditemukan 2 lokasi untuk petani atas nama dan NIK yang sama. Jadi, atas nama Dede Yusuf ini, dia terdata di 2 kelompok tani, Cikaso dan Kosambi Pandak. Aplikasi ini berbeda sedikit dari aplikasi ERDKK. Kalau ERDKK tidak melihat sawahnya di mana, kelompoknya di mana, yang jelas akan terakumulasi semua total kuota pupuknya. Namun form manual kan di atas, judul di atasnya kan ada nama petani, NIK ya, sama Poktan. Jadi setiap transaksi di Poktan yang berbeda harus 2 form manual. Maka ini pun dibuat sesuai dengan Poktannya masing-masing. Artinya ketika si Pak Dede Yusuf ini dia membeli pupuk untuk keperluan kelompok Cikaso, maka dokumennya atas dokumen form manualnya atas nama kelompok Cikaso dan kita lakukan transaksinya menggunakan kelompok tani Cikaso. Nah, seandainya si petani tersebut itu menggunakan kartu tani dengan menggeserkan kuotanya 250 kilo. Nah, kita lakukan pembelian juga di sini. Karena dia tadi membelinya pupuk 250 kilo untuk ureanya, sementara kuota yang ada di sini cuma 105, maka kan kurang nih. Coba kita kembali lagi. Kita ke kelompok tani yang kedua, dia ada berapa kuotanya di kelompok ini? Ada 215. Jadi kelompok tani itu totalnya ada 300 lebih ya. Nah, untuk biar simple kita bisa lihat di histori pembelian. Nah, di history dia ada tuh Cikaso 105, Kosambi Pandak 215. Jadi masih utuh karena belum ada transaksi pembelian. Historinya masih kosong. Oke. Kalau terjadi seperti ini, kita lakukan penginputan 2 kali. Oke. Kita penginputan di sini dulu sebanyak 200 karena di sini kuotanya 215, kita inputkan 200 saja. Oke, karena dia beli ureanya saja kita masukkan di urea, simpan. Nah, di Kosambi Pandak dia sisanya 15. Kita balik lagi. Kita masukin NIK yang tadi. Dede Yusuf. Nah, baru di kelompok tani Cikaso. Oke, kita lihat histori dulu ya, sudah masuk belum? Oh. Nah, di sini kan Kosambi Pandak sudah diambil 200. Kita balik. Kita di Cikaso kita melakukan input sebanyak 50 kilo. Oke. Nah, misalkan seperti tadi kejadiannya beberapa bulan kemudian dia membeli pupuk, namun ketika dia beli pupuk dia tahu, sadar dan jujur, "Pak, saya kuota pupuk di kartu tani sudah diambil sebanyak 250. Namun saya begitu ada keperluan untuk pembelian pupuk dan kartu taninya hilang, jadi saya menggunakan form manual. Berapa Pak yang bisa saya beli, kuotanya sisa berapa?" Nah, kita di sini masuk lagi ke menu NIK, kita masukkan lagi NIK. Misalkan ini beberapa bulan kemudian ya, atau di pembelian berikutnya kita masukin lagi NIK petani tersebut. Kita lihat history. Nah, ibu atau bapak gitu kan
Di sini Bapak di kelompok Cikaso sudah diambil 50, di bawah ada sisa 55. Sementara di kelompok Kosambi Pandak kuota 1 tahunnya ini 215 sudah diambil pada tanggal 31 sebanyak 200 dengan menggunakan kartu tani. Nah, sisanya tinggal 15. Jadi yang bisa Ibu beli untuk form manual untuk kelompok tani Cikasonya 55 dan Kosambi Pandaknya 15. Karena dia misalkan butuhnya cuma 50 kilo, ya udah kita masukkan ke Cikaso. Oke. Kita ke Cikaso ya. Berarti ini kan tadi sisa 55 untuk Cikaso. Oke, kita di Cikaso lakukan pembelian. Nah, di sini juga sudah 55. Kita masukin lagi. Ininya kita kan form manual ya. Kita bikin form manual dan jangan lupa form manual itu Bapak simpan dokumennya agar pas begitu ada audit tidak tercecer. Kita masukkan 50, simpan. Nah, sisa kuota tinggal 5. Oke. Nah, begitu Bapak-bapak untuk bagaimana cara menggunakan aplikasi ini penginputannya. Coba kita satu lagi ya, menginput pembelian lagi, tapi ini kita masuk ke menu nama. Coba kita sebelum menu nama kita coba satu lagi ke nick ya. Kita masukin nick yang berbeda biar tujuannya nanti kita di pelaporan kita banyak data. Kita masukin lagi nick yang berbeda. Nah, pada contoh kali ini si petani benar-benar dia pakai form manual, bukan menggunakan kartu tani karena kartu taninya misalkan belum punya. Kita masukkan 32 10 17. Oke, namanya Didi Nurjaya. Kita lakukan pembelian di hari yang sama, di tanggal 31. Jenisnya form manual. Misalkan di sini ini kan 145. Misalkan kita tidak sengaja ya menginputkan data lebih dari 145, taruhlah misalkan 146. Ketika kita simpan, ini ada warning, dia tidak bisa dilakukan penyimpanan karena nilainya melebihi dari sisa kuota. Jadi insya Allah ketika kita salah melakukan penginputan, sistem sudah memberikan proteksi, artinya sudah divalidasi ketika inputannya melebihi dia tidak akan mau. Nah, misalkan ini coba untuk ini misalkan 135. Oke, ini melebihi juga. Ini juga tidak mau. Nilai harus lebih kecil atau sama dengan 131. Nah, pada contoh kali ini misalkan ini 45 dan ini misalkan 31. Berarti sisa urea ini kan udah di transaksi 45, berarti sisa 100. NPK juga sisa 100. Nah, misalkan organik kita ambil semua 29 ya. Oke, kita simpan. Nah, sebelum simpan saya copy dulu biar nggak capek nanti masukin nicknya untuk saya cek sisa kuota salin. Nah, berarti sisa kuota urea sisa 100, NPK sisa 100 karena sudah diambil 31 dan organiknya 0 ya. Simpan. Oke, sisa kuota pupuk urea 100, NPK 100, organik 0. Coba kita lakukan pengecekan lagi apakah sistem ini kita sudah copy, kita tempel. Apakah sistem ini bekerja dengan baik? Kita klik history pembelian. Oke. Oke, udah masuk semuanya. Transaksi histori realisasi sawah asem atas namanya Diding Nurjaya.
urea 45, NPK 31, organik 29. Ini sisa kuotanya 100, 100, 0. Coba kita lakukan pembelian. Oke, dan sudah terpotong sisanya ya. Jadi nanti untuk pembelian berikutnya kita tidak lagi, kalau misalkan kita tidak menggunakan aplikasi, kita akan mencatat sisanya ya kalau ini sudah tersimpan di dalam aplikasi. Oke, itulah cara penggunaan aplikasi ini, dan coba kita masuk ke menu nama ya. Kita pilih nama. Nah, misalkan data yang kita cari, misalkan di nick ini kita ngasal dan kita cari tidak ditemukan, berarti logikanya kan mungkin ada salah satu nick atau angka yang beda. Coba kita carinya menggunakan nama. Kita masuk ke nama, kita misalkan cari nama atau. Sudah ketemu, kita klik atonya, kita lakukan pembelian. 31 manual akan di sini 100, organiknya 29, simpan. Oke, coba kita masukin satu nama lagi, misalkan Udin. Oke, Mas. Nah, di sini nama Udin banyak, karena yang namanya Udin kan gak satu aja ya, banyak. Jadi yang harus bapak-bapak ibu lakukan adalah cari nick dan nick dan kelompok yang sesuai gitu. Nah, misalkan ini nih Udin ini nih, oh ini nih ternyata nicknya beda satu angka, di KTP angka 1, ujungnya di sini angka 2. Oh ini orangnya, coba kita lihat. Nah ternyata benar, dia ibu kandungnya namanya Sarkona, tanggal lahirnya sudah cocok. Oh berarti ini petaninya, berarti ada kesalahan. Nah kita tinggal lakukan pembelian sesuai yang seperti tadi, form manual. Misalkan dia beli di sini 400. Oke, simpan. Oke, yang tadinya 500 kuotanya jadi sisa 100. Oke. Nah, kemudian menu yang selanjutnya adalah kita ke menu hari ya. Jadi tadi menu nick untuk melakukan pencarian nick, dan menu nama untuk melakukan pencarian berdasarkan nama. Dan kita sudah mencoba untuk melakukan input. Nah, berikutnya menu-menu berikutnya adalah menu-menu yang akan menampilkan informasi. Nah, kita masuk ke menu hari. Menu hari ini adalah menu yang menampilkan semua transaksi pada hari ini. Selain hari ini, kita juga bisa melihat data transaksi sesuai dengan tanggal. Nah, jadi yang tadi ada 7 orang ya yang sudah kita lakukan penginputan. Nah, di sini. Nah, perlu diketahui bahwa data di sini adalah data memuat transaksi KTI dan manual secara berdasarkan hari ya. Jadi ini harinya di hari yang sama terjadi transaksi KTI dan manual. Nah, untuk melakukan filter atau mencari form manualnya saja atau KTI-nya saja yang mau kita perlihat, kita bisa klik kaca pembesar di sebelah pojok kanan atas. Oke, nah kita cari tanggal hari ini. Nah, misalkan kita di sini cari manual. Nah, ada 4 orang. Sementara yang pakai kartu tani, kita pijit manualnya, kita hilangkan centangnya. Yang kartu tani tadi kan yang manual ada 4 orang, yang KTI ada berapa? Tanggal 31 ada 3 orang. Jadi KTI 3 orang, manual 4 orang, berarti semuanya totalnya 7 orang. Nah, misalkan kita dua-duanya kita aktifin. Ya, oke kan semuanya 7 orang. Jadi 3 yang transaksi KTI dan 4 yang transaksi manual. Nah, di menu ini kita mesti dibiasakan disiplin untuk mencatat transaksi harian pada form rekapitulasi atau juga logbook.
dengan tulisan tangan. Ini bertujuan jika ada sidak atau mendadak ada audit, kita tidak bingung karena setiap hari kita sudah catat. Karena form rekapitulasi yang tulisan tangan itu merupakan dasar pertanggungjawaban kita terhadap penyaluran pupuk subsidi yang kita jual. Nah, dengan aplikasi ini, Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi. Semua data yang akan kita catat semua ada dalam genggaman. Tinggal niat kita saja. Jadi nanti tinggal disalin aja Bapak-bapak data yang ada di sini. Nah, karena yang dibutuhkannya manual misalkan, ya berarti kita filter berdasarkan transaksi manual. Kita centang yang manualnya, kita cari. Nah, berarti data inilah yang kita akan catat di logbook sebagai catatan transaksi manual. Nah, kemudian yang terakhir adalah menu bulan. Oke, kita masuk ke menu bulan. Nah, ini yang ditampilkan di sini adalah menu dalam satu bulan. Di sini judulnya transaksinya yang KTI dan manual. Oke, karena kita diperlukannya misalkan data manual saja, kita filter lagi seperti tadi, kita centang manualnya, kita pilih bulan Maret. Kita cari. Nah, di sini ada 4 orang. Nah, kita bisa tampilkan datanya. Nah, hasil tampilannya ini sudah seperti format yang ada di lampiran 9, yaitu rekapitulasi penyaluran. Nah, di sini semuanya sudah lengkap. Ini sudah totalnya, ini totalnya juga di bawah. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi. Nah, nanti di akhir bulan kita tidak akan direpotkan untuk mempersiapkan data yang akan disiapkan untuk dilakukan verifikasi, karena sistem ini bisa dilakukan pendownloadan. Kita balik lagi. Nah, jadi inilah hasil akhirnya ya ketika sudah diinput. Nah, nanti untuk tim Perpal, Bapak-bapak, Ibu-ibu cukup lakukan download saja. Misalkan di sini saya bulan Maret cari transaksi manual ya. Awas, ingat di sini harus manual ya, karena ini data yang akan diverifikasi. Nah, kita download ke Excel. Misalkan bulan terakhir tanggal terakhir di bulan ini misalkan tanggal 31, maka nanti sehabis tutup toko atau malam hari sebaris santai Bapak Ibu bisa lakukan download. Jadi malam hari ini Bapak download Excelnya, tapi Bapak kalau mau lihat dulu tampilannya seperti tadi ya, di menu di tombol tampil, dan Bapak bisa melakukan download Excel. Nah, kita lakukan pendownloadan, kita save filenya. Oke, di sini di atas sudah ada tombol download. Oke, coba kita, biasanya kalau HP Samsung ada di menu file saya. Jadi yang tadi di download itu akan disimpan di sini. Tapi beberapa, nah ini rekapitulasi tanggal 31 bulan 3 21, karena kita downloadnya di tanggal ini. Nah, nanti Bapak Ibu sekarang tidak perlu repot-repot lagi nanti untuk merekapitulasi ya. Jadi tinggal kita pilih yang tadi download, kita di sini ada tombol berbagi. Nah, kita bagi di bawah ini. Nah, kita kirim ke tim Perpal. Jadi intinya pada saat aplikasi ini digunakan, Bapak Ibu bisa langsung kita kirim ke siapa gitu, misalkan ke sini, misalkan tim Perpalnya gitu kan, namanya Bapak Alvar gitu ya. Nah, kita kirim. Nah, ini kan hasilnya sudah dikirim, rekapitulasi dalam format Excel. Jadi nanti per tanggal 1 itu posisi file, posisi data yang akan diperpal ini sudah ada di tim e-perpal. Jadi cukup mudah, kita tidak lagi direpotkan, dan pencatatannya pun bisa dilakukan per hari lewat handphone. Jadi kesimpulannya adalah dengan menggunakan aplikasi ini kita dimudahkan. Yang pertama, bisa melakukan kontrol kuota pupuk dengan akurat dan menghindari terjadinya duplikasi penyaluran antara kartu tani dan form manual. Yang kedua, dengan aplikasi ini
kita bisa dengan mudah melakukan pencatatan harian, sehingga kapanpun ada sidak, insya Allah kita siap menghadapinya. Yang ketiga, pada saat akhir bulan kita tidak repot-repot untuk mempersiapkan data yang akan diverval ke sistem e-verval. Karena dengan klik download, data bisa langsung kita kirim ke tim verval. Dan insya Allah data yang ada di e-verval dengan data yang ada di aplikasi ini 99,99% itu sama, karena bersumber dari sumber yang sama, yaitu dari ERDKK. Alhasil, jika semua transaksi kita lakukan dengan aplikasi ini, insya Allah lulus koreksi pada sistem e-verval. Sekarang kembali lagi ke diri kita masing-masing. Sudah saatnya di zaman digital ini kita tingkatkan SDM kita dengan cara mau mencoba dan mau belajar. Mereka sadar dengan keterbatasan dan kemampuan menjalankan sistem atau aturan pendistribusian saat ini, sehingga mereka mempermudahnya dengan menggunakan kartu tani. Namun masih juga belum sempurna, dan mereka coba lagi dengan membuat sistem e-verval yang membantu pekerjaan mereka untuk menjalankan sistem pendistribusian ini. Dan kita yang sebagai ujung sistem ini, sebagai eksekutor, kita yang akan diaudit dan kita yang bertanggung jawab dalam pendistribusian ini, dengan keterbatasan kemampuan kita akan selalu kalah menghadapi sistem ini. Nah, ibaratnya mah kalau di medan perang, yang lain mah bawa senjata, kita mah bawa badan aja gitu. Jadi sudah saatnya yuk kita gunakan aplikasi biar kita menang, jangan kalah. Oke, semoga saja aplikasi ini bisa membantu menjadikan senjata yang membantu bapak-bapak dan ibu-ibu di lapangan. Oke, saya akhiri video ini. Ups, saya lupa satu hal lagi, ada menu home. Oke, yang tadi ada menu home ya. Coba kita inputkan lagi untuk kita login lagi ya. Login. Nah, di sini ada menu home. Di menu home ada informasi yang menampilkan data kelompok tani sesuai wilayah kerja ibu dan bapak-bapak untuk untuk dapat melakukan penyaluran pupuk. Nah, di sini silakan Bapak Ibu cek, dan jika ditemukan ada kelompok tani dan itu bukan wilayah kerja binaan Ibu Bapak-bapak, berarti ada salah satu petani atau lebih yang pada saat penginputan ERDKK petani itu dimasukkan ke wilayah binaan Ibu dan Bapak-bapak. Coba ya saya cek beberapa akun untuk memberi ini ya informasi nih. Oke, saya log out dulu. Ini akun Dede Tani, kita log out. Kita masuk dengan akun kios lain. Oke, kita login. Di sini ada akun kios Mulia Tani. Nah, di sini realisasi hariannya masih kosong ya karena belum dilakukan penginputan. Nah, di sini di nomor 3 ada yang namanya kelompok Ciwana. Oke, kita log out lagi. Kita login lagi dengan akun kios lain. Oke, kita login. Di sini kios Vega Tani. Di sini pun di nomor 5 ada kelompok tani Ciwana. Padahal harusnya petani-petani di kelompok Ciwana yang ada di kios Vega merupakan petani di desa Majasuka, yang mana sesuai perwilayahan tanggung jawab ada di kios Mulia Tani. Nah, sekarang kita lihat data fisik ERDKK. Nah, ini adalah data terbaru. Ini RDKK tahun 2021. Sama. Kita lihat di sini ada kelompok Ciwana yang masuk di kios Vega Tani.
Dan Ciwana pula ada di kios Mulyatani. Nah, jika petani yang ada di kelompok Ciwana yang ada di kios Vega Tani, mereka berbondong-bondong datang ke kios Mulyatani, mereka berasumsi bahwa kelompok taninya dilayani oleh kios Mulyatani. Dan ketika dicek ERDK fisiknya ternyata tidak ada, maka kasihan terhadap petani tersebut. Dia tidak bisa mendapatkan pupuk dari kios Mulyatani. Dan jika terpaksa dilayani oleh kios Mulyatani, maka akan bermasalah pada saat data tersebut di Verval, karena petani tersebut ada pada kios Vega. Nah, coba lihat kita di sini kios-kios yang ada di petani-petani yang ada di kios Vega, dia tidak ada di kios Mulyatani. Padahal RDKK-nya ini kan di Mulyatani. Jadi 6 orang ini tidak akan bisa dilayani oleh kios Mulyatani karena di sininya Vega Tani. Nah, kalau dipaksa dilakukan maka nanti di verbalnya bermasalah. Coba kita contohkan ya beberapa RDKK yang bisa kita cek di sistem, maksudnya di aplikasi ini. Kita log out. Kita ceknya di sini, karena di sini memuat semua data kios. Kita masukkan nama nicknya, misalkan kita cek data. Ada yang salah, coba ulangi lagi nick yang lain. Nah, di sini ditemukan 2 lokasi untuk petani atas nama dan nick yang sama. Namanya Bapak Usup. Nah, dia memiliki atau terinput di poktan yang sama, di kelompok tani yang sama, di kios yang sama. Nah, ini terjadi kesamaan data. Ini dikhawatirkan terjadi double input oleh admin BPP. Sementara misalkan lahannya ada 1. Nah, sehingga ini bisa mengakibatkan kelebihan jumlah pupuk yang diterima oleh petani. Dan jika memang lahannya ada 2 di tempat yang sama, harusnya dilakukan penambahan lahan pertama ditambah lahan yang kedua. Jadi akan muncul hanya 1 lokasi. Ini kan muncul di 2 lokasi. Nah, harusnya kalau takutnya ini adalah double input. Jadi sehingga petani tersebut butuhnya sih sebenarnya sekian. Cuman karena double input dia dapatnya 2. Nah, ini akan artinya kelebihannya alokasinya. Nah, jadi ini mesti ditandain ya. Ini ada 2 data di mana nama petani dengan kelompok tani di 2 tempat yang sama dan di kios yang sama. Oke, coba kita ulangi, cari nick lagi, ulangi lagi. Oke, kita balik lagi dulu ke RDKK. Nah, di sini ada namanya Pak Darman. Nah, di sini di kios Vega Tani ada namanya Pak Darman. Di kios Mulyatani pun di sini ada nama Pak Darman. Coba kita cek RDKK-nya Pak Darman. Nah, di sini Pak Darman jumlah pupuknya 771 MT1, MT2 dan MT3. Sementara
Di kios Mulyatani pun sama, Pak Darman dengan nick yang sama ya, nicknya sama. Di sini Pak Darman 75600041. Di sini pun sama 75600041. Di sini kuota pupuknya 771. Di sini pun 771, total 1 tahunnya. Ini jumlahnya banyak, ketika dia beli pupuknya di 2 tempat dia dapat yang banyak. Coba kita cek aplikasi, data Pak Darman di aplikasi. Kita masukkan nomor KTP-nya. Nah, di aplikasi ternyata si Pak Darman ini masuk ke Vega tuh dengan kuotanya 96. Sementara di Ciwananya 675. Coba kita jumlahkan berapa? 675 sama 96. 675 tambah 96. Totalnya 7071. Nah, cuman di file ERDKK ini si Pak Darman ini dapat 771 itu di 2 kios. Tapi secara sistem, secara aplikasi, secara data yang saya terima dari hasil inputan, ternyata 7175 ini di kios Mulyataninya 675, di kios Veganya cuma 96. Nah, ini dikhawatirkannya jika Pak Darmawan dilayanin oleh kedua kios tersebut masing-masing dengan jumlahnya 771 kilo, maka ditakutkan pada saat data kios di Verval muncul selisih. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini mudah-mudahan kita terbantu untuk melakukan kontrol. Dan jika memang demikian, maka ibu dan bapak-bapak agar diingatkan dan dilaporkan kepada PPL wilayah binaannya agar untuk penyusunan data ERDKK di tahun berikutnya bisa diperbaiki, sehingga lambat laun diharapkan data ERDKK bisa valid dan sempurna. Jadi masalah-masalah tadi yang dimana poktan yang sama di kios yang sama itu mesti diinformasikan ke penyuluhnya agar nanti dilakukan perbaikan, dan begitu pun dengan ERDKK ini. Nah, yang perlu diketahui, yang perlu diperhatikan bahwa bapak-bapak jangan melakukan input sebesar yang tadi, karena takutnya nanti di e-Perpal ini muncul angka sekian. Ini angkanya terlalu besar. Di sini kan nicknya sama Pak Darman. Jadi kalau misalkan berdasarkan ERDKK ini dia dapat pupuknya banyak, tapi ditakutkan karena sistem saya insya Allah sama dengan e-Perpal, takutnya nanti pas di e-Perpal kalau kita ngelayaninya 771, nah takutnya ini menjadi selisih. Jadi kalau dengan aplikasi ini mungkin teman-teman bisa melihat dulu di aplikasi berapa jumlah yang harus diberikan ke Pak Darman sesuai dengan kios masing-masing. Vega Tani 96, Mulyatani 675. Oke, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.